Ini kan makam, kenapa kok orang-orang semua ini minta ke makam, menghadap ke makam, memohon ke makam, bahkan ada yang berdoa dengan pakai tasbihnya menghadap ke makam, seolah-olah mereka ini benar-benar minta ke makam itu. Ada satu keluarga yang datang ke tempatku, dia minta pesugihan. Aku sudah bilang bahwa tumbalnya harus manusia, mereka menyanggupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, di episode kali ini kami akan membagikan cerita, dan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Jadi di sini Andi ini ingin membagikan pengalamannya di mana waktu itu di sekitaran tahun 2007-2008 dia ini pernah bekerja pada seorang bos, dan ternyata di belakang hari Andi baru mengetahui bahwa bos ini memanfaatkan Andi dan keluarganya. Nah, cerita lengkapnya seperti apa? Jadi kita cerita dulu di masa-masa kecil Andi. Di masa-masa kecil itu Andi ini tinggal bersama ibu dan juga adik perempuannya namanya Ani. Nah, kenapa mereka hanya tinggal bertiga? Kemana ayahnya? Nah, ternyata Andi juga bercerita bahwa dia sendiri ini juga nggak tahu kemana ayahnya. Dari kecil dia nggak pernah melihat sosok ayah. Ibunya pernah cerita bahwa ayahnya ini meninggalkan mereka. Dan sampai pada hari itu mereka itu berusaha untuk menghidupi diri mereka sendiri. Artinya di sana ibunya Andi itu jualan gorengan di depan kontrakannya. Selain itu juga ibunya ini sering menerima baju-baju dari tetangga untuk dicucikan. Nah, pada saat Andi ini sekolah, dari mulai SD sampai SMA, Andi ini terbiasa menjual gorengan di sekolah. Jadi ibunya goreng di rumah, terus dibawa sama si Andi ini. Begitupun juga dengan adiknya si Ani ini. Jadi mereka sudah terbiasa hidup seperti itu. Sampai waktu Andi ini duduk di bangku SMA, dia mengenal seorang teman. Memang temannya ini agak beda dengan teman-teman Andi yang lain. Dia memang terkenal anak orang kaya. Namanya Thomas. Setiap hari Thomas ini diantar naik mobil. Sebenarnya Andi dan teman-teman juga bertanya-tanya kenapa kok Thomas yang anak orang kaya ini disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah yang seperti ini. Sekolahan Andi ini adalah sekolah kelas bawah, di mana di sana yang sekolah itu kebanyakan anak-anak dari buruh pabrik, buruh petani, dan juga orang-orang yang biasa. Sedangkan Thomas ini kabarnya orang tuanya itu punya pabrik dan juga punya beberapa bengkel mobil. Nah, ternyata di sana ketika Thomas berbaur dengan teman-temannya, Thomas ini adalah anak yang asik.
Dia nggak menutup diri dengan teman-teman yang lain. Jadi Thomas ini cepat membaur dengan teman-temannya. Inilah yang membuat anak-anak di sana itu menerima Thomas dengan apa adanya. Dan bahkan ketika mereka ini berteman, Thomas itu sering mengajak mereka menuju ke rumahnya Thomas. Dan rumahnya ini benar-benar gede. Di depan rumah Thomas itu ada bengkel mobil. Dan di belakang bengkel mobil itu ada rumah yang besar banget. Jadi ketika Andi ke sana pertama kali, kesan Andi itu seperti memasuki sebuah istana. Karena untuk pertama kalinya, Andi dan teman-teman ini memasuki rumah yang benar-benar besar, yaitu rumah Thomas ini. Nah, berjalannya waktu itu Andi ini kelas 3. Jadi dia masih bawa gorengan di sekolah. Dia masih jualan gorengan itu dan hasilnya cukup lumayan. Dari hasil jualan gorengan di sekolah itu Andi ini bisa membiayai sekolahnya dan juga biaya sekolah adiknya. Sedangkan ibunya yang berjualan gorengan dan juga menerima cucian baju itu hasilnya ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jadi begitulah kehidupan Andi. Nah, ketika Andi ini lulus dari SMA, beberapa teman-teman Andi ini bekerja di bengkelnya Thomas. Ada sekitar 7 orang lah yang kerja di sana. Nah, termasuk si Andi ini. Andi dengan senang hati menerima tawaran itu. Ketika Thomas menawari supaya mereka kerja di bengkelnya. Nah, di bengkel ini dikelola oleh mamanya Thomas dan juga kakak perempuannya Thomas. Nah, bengkel ini menjual berbagai macam onderdil dan juga menerima mobil-mobil yang ingin ganti aksesoris mobil, kira-kira seperti itu. Dan kerjanya ini dari pagi sampai sore hari, liburnya hanya di hari Minggu. Di sanalah kemudian Andi ini kerja sampai kira-kira sekitar 4 bulanan. Nah, dalam jangka waktu 4 bulan itu, Thomas dan mamanya ini memang baik. Dia menerima Andi dan teman-teman dan karyawan yang lain ini seperti saudaranya sendirilah. Kadang-kadang di jam-jam makan siang itu mereka dipersilakan makan di rumah. Inilah yang diperlakukan oleh mamanya Thomas. Nah, pas waktu Andi ini kerja di sana sekitar 4 bulan, tiba-tiba Andi ini dipanggil sama si Thomas dan dia duduk di kamarnya. Jadi dari situ Andi juga heran kenapa kok cuma Andi yang diperbolehkan masuk. Sementara teman-teman yang lain ini disuruh pulang lebih dulu. Di sini Thomas bilang, kamu kan bisa nyetir mobil. Cuma kamu ini kan nggak punya SIM. Ini rencananya aku sama mamaku sama kakak perempuanku ini ke satu tempat. Tempat ini biasa kami kunjungi. Nah, aku ini khawatir kalau biasanya pas pulang itu aku ini sering ngantuk. Kamu bisalah kamu gantiin aku. Terus Andi ini menjelaskan, tapi kan kamu tahu Tom, aku nggak punya SIM. Ya udah nggak apa-apa, kan nggak mulai dari berangkat. Kamu cuma gantiin aku cuma beberapa jam lah. Itu pun kalau aku ngantuk. Oh ya sudah, kira-kira berangkatnya kapan? Nah, setelah ditunjukkan tanggalnya, Andi pun bersedia. Karena waktu itu memang hari libur di hari Minggu. Tapi nggak sampai di situ. Thomas ini juga bilang, kalau bisa kamu ajak adikmu, sekalian kita rekreasi, tamasya. Ini tempatnya asri banget. Kayak kita naik di pegunungan kecil gitu. Pokoknya suasananya sejuk, di sana banyak makanan enak. Ajaklah adikmu. Bener nih Tom, nggak apa-apa Tom. Nggak apa-apa, ajak aja. Ini aku juga ngomong sama mamaku kok. Nah, seneng lah Andi. Begitu dia pulang, dia ngomong ke adiknya, Dek, hari Minggu ikut Mas ya. Kemana Mas? Udahlah, jalan-jalan, diajak sama Mas Thomas sama mamanya. Iya Mas, seneng lah dia. Waktu itu adiknya Andi ini duduk di bangku kelas 1 SMA. Nah, jadi pas di hari Minggu, dari pagi banget selepas subuh di mana situasi ini masih cenderung gelap, berangkatlah Andi dan adiknya ini. Jadi setelah pamit ke ibunya, Andi dan adiknya berangkat. Nah, belum sampai meninggalkan rumah terlalu jauh, dipanggil sama ibunya. Nih, sini balik dulu. Baliklah si Andi dan adiknya si Ani ini. Terus dia tanya ke ibunya, ada apa Bu? Perasaannya ibu ini kok nggak enak ya, kok nggak karu-karuan. Nah, ibunya ngomong seperti itu. Loh, kenapa kok ibu punya pikiran seperti itu? Kalau memang ibu nggak seret,
aku sama adik berangkat, ya sudah, biar kami di rumah aja. Terus ibunya ini diam sejenak ngeliatin Andi dan juga Ani. Hampir sekitar 5 menitan. Tanpa ngomong apapun, terus tiba-tiba ibunya, ya wes lah kalian berangkat aja. Hitung-hitung rekreasi ya. Maaf ya, dari kecil kalian itu nggak pernah diajak ibu rekreasi seperti ini. Nah, di situ Andi dan Ani ini diam. Ya sudah Bu, kami berangkat dulu ya Bu. Berangkatlah akhirnya mereka. Begitu sampai di rumah Thomas, mobil ini sudah disiapkan. Jadi mereka tinggal berangkat. Berangkatlah waktu itu yang nyetir ini Thomas, dan di samping Thomas ini si Andi, dan di belakang ada mamanya Thomas, kakak perempuannya Thomas, dan juga si Ani. Mereka ini berangkat, perjalanan itu sekitar hampir 3 jam. Andi sendiri ini nggak tahu mereka mau menuju kemana. Yang pertama karena memang sebelum-sebelumnya Andi ini nggak pernah pergi luar kota. Dia ini pada masa-masa dia sekolah, dia cuma pergi ke desa sebelah, pergi ke sekolah, dan kadang pergi ke rumahnya Thomas. Dan pada saat dia ini kerja, yang dilakukan Andi ya dia hanya dari rumah berangkat ke tempat kerja, begitu seterusnya. Jadi ketika mereka ini keluar kota, Andi ini adalah pengalaman pertama Andi, dia keluar kota. Dia benar-benar menikmati perjalanan waktu itu, terutama ketika mereka ini melintasi pedesaan. Nah, pada saat mereka melintasi pedesaan, suasana sudah mulai berubah, suasananya sejuk. Dan begitu mereka sampai di sana itu sekitar jam 11 siang. Mereka ini berhenti di sebuah tempat parkiran mobil. Memang banyak banget mobil-mobil yang diparkir di sana. Nah, di situ Andi ini bertanya-tanya, ini lokasi apa ya? Kalau lokasi wisata, wisatanya di mana? Nah, waktu itu Andi cuma bertanya dalam hatinya. Dia belum ngomong secara langsung ke Thomas. Setelah mereka semua turun dari mobil, datang 2 orang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahun lah. Nah, bapak-bapak ini tiba-tiba menawarkan sesuatu ke mamanya Thomas. Mari Bu, ini keperluannya apa, hajatnya apa, dan lain sebagainya. Andi sendiri ini belum menangkap hal itu. Dia karena sibuk dengan suasana yang sejuk, pemandangan pegunungan yang indah. Jadi dia nggak terlalu fokus kepada 2 orang bapak-bapak yang baru datang ini. Yang jelas yang ditangkap Andi hanya sedikit. Si bapak-bapak ini tanya hajatnya apa, ada nadar apa. Bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa Islami dalam tanda kutip. Sedangkan Andi ini tahu bahwa Thomas dan mamanya ini non-muslim. Nah, dari situ mamanya ini kayak sudah terbiasa menanggapi bapak-bapak yang seperti ini. Kayak memang benar-benar mamanya Thomas ini sering ke lokasi ini. Jadi mamanya menjawab dengan santai dan akhirnya diantarkanlah oleh 2 orang bapak-bapak ini. Dan kayaknya 2 orang ini adalah guide di tempat wisata ini. Jadi Andi ini awalnya mengira ini adalah tempat wisata. Mereka pun berjalan melewati beberapa tangga yang agak naik, dan di samping kanan kiri ini masih ada rumah penduduk yang memang mereka tinggal di sana. Gak lama dari sana, Andi melihat banyak sekali orang-orang jualan seperti souvenir-souvenir. Ada juga orang jualan makanan yang enak-enak. Di situ mamanya Thomas bilang, yuk kita makan dulu yuk. Mereka pun makan. Yang dimakan itu pun juga makanan enak-enak dan mewah. Jadi pengalaman yang dialami oleh Andi ini, ketika makanan ini sudah dihidangkan di depan mereka, saking sukanya si Andi dan adiknya itu sampai mereka ini diam beberapa saat. Mereka nggak mau memakannya lebih dulu sebelum mamanya Thomas dan Thomas makan lebih dulu. Akhirnya mamanya Thomas bilang, sudah dimakan aja, nggak usah sungkan-sungkan. Ini mama masih nunggu orang, sudah makan dulu. Barulah di situ Andi dan adiknya makan dengan lahap, dan benar makanan ini enak dan istimewa. Nah, hal itu berlalu sampai sekitar jam 1 siang. Sekitar jam 1 siang mereka menuju ke sebuah penginapan. Penginapannya juga nggak jauh dari sana, dan suasananya memang suasana di pegunungan. Di sana Andi ini tidur dengan Thomas, sedangkan si Ani, kata mamanya Thomas, dia akan tidur dengan mamanya Thomas dan juga kakak perempuannya Thomas. Satu kamar. Jadi Andi sendiri memasrahkan hal ini. Nah, pas waktu Andi ini dalam kamar bersama Thomas, barulah Andi ini mulai tanya-tanya, Tom, ini tempat apa sih Tom? Kok lokasi wisatanya ini nggak kelihatan sama sekali? Di mana?
Nah, si Thomas ini menjelaskan, nah lokasi wisatanya itu masih naik lagi, kita masih harus menaiki tangga. Dari sini ya sekitar 2 kilo lah, baru kita ada di lokasi wisata. Nah, semakin penasaran Andi, kenapa nggak sekarang aja? Aku kan belum tahu lokasi wisata ini. Nah, Thomas bilang, kalau sekarang ini masih sepi, Di. Nggak ada orang, paling cuma orang jualan bunga, orang jualan pernak-pernik. Nggak ada orang yang ke sana, nggak ada menariknya. Nah, terus kita ke sana kapan? Nanti kita agak malam, sekitar jam 8 malam. Jadi biasanya kalau aku ke sini sama mamaku, siang-siang itu ya kita tidur siang dulu. Baru sore kadang jalan-jalan sebentar. Nah, nanti malam baru mulai rame, banyak pengunjung. Kita mulai jalan naik ke atas. Nah, Andi pun nurut. Jadi siang itu dia tidur. Dia tidur siang sampai sekitar jam 4:30 sore si Andi ini kebangun. Di situ Andi sudah nggak melihat Thomas. Thomas sudah keluar dari kamar dan nggak tahu kemana. Nah, si Andi ini pun keluar, dia mencari keberadaan Thomas sampai si Andi ini sempat jalan beberapa meter dari sana, mencari di warung-warung. Mungkin Thomas dan keluarga ada di sana. Ternyata Andi ini nggak menemukan Thomas. Nah, karena di zaman-zaman itu memang Andi ini belum pegang HP. Jadi yang bisa dia lakukan, dia tanya ke resepsionis yang ada di sana. Kebetulan di sana ada seorang bapak-bapak yang jaga penginapan. Dia tanya, Pak, tahu teman saya nggak? Anaknya satu kamar sama saya, tingginya seaku gini. Si bapak-bapak ini langsung nyambung, oh, Mas Thomas sudah naik sama mamanya, juga sama kakak perempuannya. Terus sama satu perempuan lagi. Nah, Andi nyambung, oh berarti itu Ani ikutan naik. Terus Andi tanya, kemana ya Pak? Iya, kayaknya ke makam Pak. Ke makam. Nah, Andi langsung bingung. Kok ada makam katanya lokasi wisata? Andi tanya lagi, loh Pak ini katanya lokasi wisata kata teman saya. Kok ada makam? Ya makamnya memang di atas Mas. Memang orang-orang menuju ke sana untuk ziarah. Makam siapa ya Pak? Ya, Masnya naik sendiri aja. Nanti biar tahu di sana seperti apa. Nah, semakin penasaran Andi karena Andi tahu Thomas, mamanya Thomas, dan juga kakak perempuan dan juga adiknya Andi ini ada di sana. Andi pun naik ke atas. Dia jalan melewati tangga itu dan di kanan kiri ini memang banyak sekali kios-kios. Entah orang jualan souvenir, entah orang jualan makanan. Dan suasananya itu juga mulai semakin ramai, banyak pengunjung yang datang ke sana. Setelah Andi ini berjalan melewati tangga, sekitar hampir kira-kira 1 kiloan lebih, dia sampai di sebuah gapura. Nah, di sebelah kanan itu dia melihat ada bangunan seperti tempat peribadatan orang Cina, atau apa dia nggak tahu jelas waktu itu, dan di depan ada sebuah gerbang. Nah, dia melewati itu. Sempat si Andi ini didatengin oleh beberapa orang, ditanya-tanya tujuannya apa, tapi Andi hanya bilang dia mau nyusul keluarganya. Dipersilakanlah masuk. Nah, setelah dia berada di sana, barulah Andi ini tahu ternyata tempat ini adalah pemakaman, entah makam siapa. Nah, begitu Andi di sana, dia masuk ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah makam dan disinilah Andi ini melihat. Di situ ada mamanya Thomas, ada kakak perempuan Thomas, dan juga ada si Ani ini. Mereka itu benar-benar kayak ziarah. Tapi ziarah mereka ini agak aneh juga. Jadi banyak sekali asap-asap kemenyan di sana. Dan juga mereka itu sepertinya ini kayak bukan ziarah, tapi kayak minta ke kuburan. Inilah yang ditangkap oleh Andi waktu itu. Meskipun Andi waktu itu pemahaman agamanya ini kurang, tapi dia bisa berpikir secara logika bahwa ini kan makam. Kenapa kok orang-orang semua ini minta ke makam, menghadap ke makam, memohon ke makam, bahkan ada yang berdoa dengan pakai tasbihnya menghadap ke makam, seolah-olah mereka ini benar-benar minta ke makam itu. Ini yang membuat Andi ini gak habis pikir. Padahal Andi waktu itu juga merasa dia pemahaman agamanya kurang, tapi dia cuma main logika. Dia hanya mengandalkan logikanya. Kenapa kok orang-orang ini minta ke makam? Padahal ini orang yang mati. Seharusnya kitalah yang mendoakan orang yang mati. Kenapa mereka minta ke makam? Dan Andi sendiri nggak tahu ini makam siapa. Jadi dari situ Andi ini berjalan merangkak, melewati barisan orang-orang yang ada di sana, yang semuanya ini kusuk
mereka ini nggak berdoa tapi lebih kepada meminta. Jadi Andi ini merangkak melewati barisan-barisan itu dan dia mendekat kepada Thomas. Thomas sendiri kaget, loh kamu kok sudah di sini? Kok tahu kami di sini? Iya, aku tanya sama bapak yang jaga penginapan. Terus Andi tanya, kamu ngapain di sini? Ini kan makam bukan makam leluhurmu. Ini makam siapa? Terus Thomas ini nyuruh Andi itu suaranya dipelankan, jangan keras-keras. Nah, di sini Andi semakin bisa melihat dengan jelas. Di depan mereka itu ada 2 makam. Yang diingat oleh Andi ada 2 makam dan ada beberapa penjaga yang mereka ini pakai belangkon, pakai baju khas Jawa. Jadi Andi mulai berpikir, apa mungkin ini makam orang-orang dari keraton, entah Jogja, entah Solo, kok yang jaga di makam ini kok berpenampilan seperti ini. Jadi Andi ini bingung. Nah, karena Andi nggak mau terlalu lama di sana, karena asap kemenyan ini mengepul dengan tebal sekali asapnya, sehingga mengganggu pernafasan si Andi. Dia bilang ke Thomas, Tom, aku tunggu di luar ya, jangan lama-lama. Aku nggak kuat di sini. Ya udah, kamu tunggu di luar. Nah, akhirnya Andi ini keluar. Begitu keluar dari ruangan itu, Andi ini melihat pemandangan yang aneh lagi. Jadi di situ ada beberapa pohon. Di bawah pohon itu ada orang yang bertapa. Benar-benar bertapa. Dia itu kayak benar-benar nunggu sesuatu, entah nunggu apa. Dan di situ dia melihat lagi. Pokoknya waktu itu banyak sekali orang-orang yang bertapa di sana. Dia duduk di bawah pohon. Nah, kayak mereka ini menunggu sesuatu dan meminta sesuatu dari penghuni yang ada di sana. Baru di sini Andi coba berpikir dengan cara berpikirnya sendiri. Apa mungkin ini tempat pesugihan? Apa mungkin orang-orang di sini ini meminta sesuatu kepada yang bukan Tuhan? Nah, dari situlah Andi ini mulai menyimpan pemikirannya itu sendiri. Sampai-sampai dia ini ketemu dengan satu orang laki-laki. Yang ditemui Andi ini usianya sekitar 30 tahunan. Begitu Andi ketemu dengan dia, Andi ini tanya-tanya langsung. Yang pertama kali tanya adalah si laki-laki ini, Mas, mau apa? Saya bisa antar. Hajatnya apa? Kepingin apa? Kalau kepingin usahanya sukses, saya antar, tempatnya ada di sana. Nah, Andi ini bingung, enggak, saya cuma mau nunggu keluarga saya. Oh gitu, ini baru pertama kali di sini, Mas. Iya, saya mau tanya, Pak, ini orang-orang di sini ini ngapain ya? Nah, si laki-laki ini menjelaskan, tentu dengan bahasanya sendiri. Dia menjelaskan bahwa ya orang-orang di sini ini nadar, Mas. Dia kepingin supaya hajatnya terkabul. Loh, tapi kok saya lihat tadi kok orang-orang ini kayak minta ke kuburan yang ada di dalam. Oh, itu bukan minta, Mas. Dia menyangkal. Itu bukan minta. Mereka ini mendoakan. Lah, kenapa kok harus mendoakan di makam ini? Kan orang-orang yang ada di sini ini punya makam leluhurnya sendiri. Dia punya makam, mungkin bapaknya sudah meninggal. Kenapa kok makamnya nggak dikunjungi? Mereka jauh-jauh ke sini untuk mendoakan orang yang ada di sini, sedangkan dia sendiri nggak kenal. Kok tadi saya lihat itu orang-orang ini nggak mendoakan, tapi kayak meminta. Bahkan ada yang nunduk-nunduk memohon kepada makam ini. Nah, karena Andi ini terlalu kritis seperti itu, si laki-laki ini akhirnya nggak menggubris Andi, dan dia pun pergi. Jadi akhirnya Andi menunggu di sebuah warung. Dia menunggu sampai jam 9 malam. Sampai dia ini bingung, ini orang-orang kok nggak keluar sampai jam seperti ini. Andi mulai lapar. Dia balik lagi masuk ke dalam, dicari lagi. Ternyata Thomas, mamanya Thomas, kakak perempuan dan juga adiknya Andi ini nggak ada di sana. Semakin bingung lah Andi, kemana orang-orang ini? Dia cari di setiap sudut makam, di tempat-tempat yang gelap. Bahkan di situ Andi ini sempat turun ke sebuah tempat. Di situ Andi nggak juga menemukan mereka. Akhirnya Andi balik lagi ke warung itu. Dan sampai sekitar jam 11 malam, Andi belum juga menemukan mereka dan Andi memutuskan untuk kembali ke penginapan. Ketika dia sampai di penginapan, Andi juga belum melihat keberadaan Thomas dan keluarganya. Mulailah Andi ini panik. Kok sampai jam segini ini mereka belum balik? Kemana? Kok nggak ngabarin aku? Jadi Andi ini lalu lalang. Dia pergi ke sana kemari dan sekali-sekali dia ini tanya ke orang.
Bahkan dia sempat tanya ke bapak penginapan itu, "Pak, teman saya sudah balik belum?" Ternyata memang Thomas ini belum balik bersama keluarganya itu. Jadi malam itu Andi ini berjam-jam dia keliling. Dia bahkan 2 kali dia naik ke makam itu lagi untuk cari Thomas dan keluarganya dan gak pernah ketemu. Sampai sekitar jam 3 dini hari, dari kejauhan dia melihat Thomas, mamanya Thomas dan juga kakak perempuannya ini datang. Di situ Andi juga melihat adiknya, si Ani. Begitu semakin mendekat, Thomas ini bilang, "Loh, Dik, kamu kok belum tidur?" "Wah, kamu itu gimana, Tom? Aku nunggu kamu dari tadi sampai aku ini naik ke atas itu sampai 2 kali. Aku ini belum tidur sampai sekarang nungguin kalian." Sudah yuk, ayo tidur istirahat." Sorry, aku nggak ngomong apa-apa sama kamu. Tadi itu mamaku ketemu temennya, Dik. Terus diajak jalan-jalan. Temennya mamaku ini nginep juga, nggak jauh dari sini. Ya namanya lama nggak ketemu, ya ngobrol-ngobrol. Jadi ketika mendengar penjelasan dari Thomas, Andi coba memahami. Dia tanya ke Ani, adiknya itu, "Nih, kamu sudah makan belum?" "Sudah kok, Mas." "Bener kamu sudah makan?" "Sudah." "Ya sudahlah, kamu tidur dulu." Nah, waktu itu memang Andi sekilas melihat raut wajah Ani ini agak pucat. Tapi itu nggak ditanya terlalu dalam oleh si Andi. Dia membiarkan Ani tidur, mungkin Ani ini kecapean dan dia ngantuk. Sampai membuat wajahnya ini pucat. Dibiarkanlah si Ani ini tidur. Nah, keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, mamanya Thomas ini sudah nggak terlihat lagi. Tapi Thomas masih ada di dalam kamar. Jadi Thomas sempat ngobrol dengan Andi seputar semalam. Nah, yang diceritakan oleh Thomas, semalam itu memang mamanya ini mengunjungi salah satu penginapan temannya. Di sana mereka cuma ngobrol-ngobrol sampai jam 2:30 dini hari. Dan kemudian mereka pulang jalan kaki. Inilah yang disampaikan oleh Thomas. Jadi Andi nggak bertanya apapun. Nah, berjalannya waktu sekitar jam 11 siang, mereka pun berkemas-kemas dan mereka pulang. Nah, dalam perjalanan itu, si Thomas ini bilang ke Andi, "Di, aku minta tolong ya, kamu ganti ini yang nyetir." "Oke, Tom." Di situ Andi ini yang mulai pegang setir. Dia nyetir itu dari lokasi ini sampai lokasi rumahnya Thomas. Jadi Andi ini sama sekali nggak pernah melihat keberadaan adiknya. Begitu mereka turun, barulah di sini Andi melihat kok wajah adiknya ini kok pucat. Dia tanya, "Loh, Nik, kamu kenapa nih? Kok wajahmu kok pucat?" Si Ani ini diam. Dia nggak ngomong apapun. "Udah yuk Mas, pulang Mas." Dia cuma ngomong seperti itu. Dan kata-katanya itu atau suaranya ini pelan banget. Awalnya Andi ini nggak bisa mendengar. "Kamu ngomong apa sih ini?" "Pulang Mas, pulang." Begitu didengar dengan jelas, ternyata Andi ini ngomong minta pulang. "Ya wes, ayo pulang yuk." Jadi mulai dari situ, fisiknya si Ani ini lemas. Lemas banget dan wajahnya pucat. Sampai waktu itu ketika Andi dan adiknya ini berjalan menuju ke rumahnya, Andi ini bingung. Nanti kalau ditanya sama ibunya ini gimana? Dia harus ngomong apa? Nah, begitu sampai di rumah, ternyata benar. Ibunya waktu itu lagi goreng-gorengan di depan rumah. Beliau langsung menghentikan aktivitasnya. Beliau langsung menghampiri anak perempuannya itu. Dia sambil memeluk si Ani, "Loh, Nik, kamu kenapa nih? Wajahmu kok pucat gini nih? Di ini kenapa di adikmu, Di?" Mulailah panik di situ. Ya, si Andi ini menjelaskan mungkin kecapean, "Bu, Ani, Bu. Ayo masuk dulu, masuk." Dibuatkanlah teh oleh ibunya. Setelah diminumkan teh, si Andi ini langsung tidur. Nah, di situ ibunya Andi ini terus tanya ke Andi, "Di, coba kamu cerita ini habis ngapain kok adikmu kayak gini? Seumur-umur adikmu ini nggak pernah kayak gini, wajahnya pucat, lemes, nggak pernah kayak gini. Ibu itu khawatir kalau kayak gini." Nah, si Andi juga menjelaskan, "Nggak tahu, Bu. Si Ani ini terakhir dia diajak jalan-jalan sama Thomas, sama mamanya Thomas. Kayaknya mungkin jalannya itu terlalu jauh, naik turun bukit. Ya namanya juga adik itu kan nggak pernah jalan naik turun bukit seperti ini. Dan kondisinya memang dia ini kurang tidur. Sudahlah, Bu, biarin istirahat. Hari ini nggak usah sekolah dulu. Besok kemungkinan adik ini sudah sehat lagi." Nah, pagi itu keesokan harinya, si Ani ini sudah bangun, tapi wajahnya masih terlihat pucat.
Nah, ibunya Andi ini bilang ke Ani, sudah nak, nggak usah masuk sekolah dulu, kamu istirahat dulu biar ibu yang ngabarin ke sekolah. Tapi waktu itu Ani ini tetap ngotot pengen berangkat ke sekolah. Karena dia merasa sudah lama sekali nggak ketemu teman-temannya. Nah, ibunya akhirnya heran, loh, kamu itu kan cuma sekitar berapa hari nggak ketemu teman-temanmu. Sudah, nggak apa-apa, istirahat dulu. Nanti kalau teman-temanmu butuh ketemu kamu, dia akan main ke sini. Nah, disinilah Ani ini mulai cerita, enggak Bu, aku sudah lama nggak ketemu teman-temanku. Aku ini loh, sudah lama sekali di rumahnya orang itu. Loh, orangnya siapa? Nah, di sini Ani mulai cerita bahwa dia itu berada di sebuah rumah. Rumahnya ini besar sekali. Dan dia sudah ada di rumah itu sekitar 1 mingguan. Selama Ani ini ada di rumah itu, dia ini dikasih makan yang enak, disuruh tidur. Pokoknya dia hanya foya-foya di rumah itu. Nah, ibunya waktu itu berpikir, mungkin Ani ini berhalusinasi karena dia saking capeknya, karena mungkin waktu itu dia juga mengalami demam yang cukup tinggi, akhirnya membuat dia berhalusinasi seperti itu. Dan sampai pada akhirnya Ani ini terus-terusan bilang bahwa dia berada di rumah yang besar itu sekitar 1 mingguan. Dan pemilik rumah ini, itu orangnya ini tinggi besar. Wajahnya itu hitam legam. Semua rata-rata penghuni rumahnya seperti itu. Tapi anehnya, Ani diperlakukan istimewa di sana. Dia dikasih makan, disuruh tidur. Nah, hal ini pun terjadi sampai sekitar 1 minggu dan kemudian Ani disuruh pulang. Jadi inilah alasan kenapa Ani selalu ngomong ke ibunya bahwa dia sudah kangen sama teman-temannya, dia sudah lama nggak ketemu teman-temannya. Padahal Ani ini cuma tidur di rumah ini hanya semalam. Dan dia pergi itu cuma 1 malam juga. Artinya dia cuma nggak ketemu teman-temannya hanya sekitar 2 hari. Jadi dari situ Andi ini juga heran, dia diam, nggak bisa ngomong apapun. Nah, ibunya ngomong ke Andi, Di, hari ini kalau memang adikmu pengen berangkat ke sekolah, antarkan. Sampai dia masuk kelas, jangan sampai ditinggal. Terus kamu titip ke beberapa temannya, titip adikmu ini. Kalau pulang, suruhlah barengin. Kasihan, dia ini masih sakit tapi dia pengen ketemu teman-temannya. Oh iya Bu, diantarkanlah si Ani ini, dan benar, Ani ini diantarkan sampai masuk ke sekolah, sampai Ani ini benar-benar masuk kelas. Di sini Andi juga pesen ke beberapa teman Ani supaya nanti pas Ani ini pulang, supaya diantar atau ditemenin sampai rumah. Teman-temannya menyepakati. Nah, siang itu Andi ini memang nggak kerja. Dia dapat dispensasi dari Thomas dan mamanya supaya dia istirahat lebih dulu di rumah. Dia bantu menggoreng gorengan itu dan bantu untuk masukkan baju-baju yang mau dicuci. Sekitar sore hari, sekitar jam 3:30, biasanya Ani ini sudah pulang. Tapi hari itu, Ani ini belum menampakkan batang hidungnya. Belum terlihat dari ujung gang, belum juga terlihat masuk kamar. Si ibunya ini sudah mulai khawatir, Di, kok adikmu belum pulang? Coba kamu jemput. Andi pun langsung berjalan menuju ke sekolahan. Nah, begitu sampai di sekolahan, sekolah ini sudah sepi, semuanya sudah pulang. Akhirnya Andi ini menyusuri jalan yang biasa dilalui oleh Ani. Di tengah-tengah perjalanan, Andi sempat bertemu dengan beberapa temannya Ani. Di situ teman-temannya Ani menjelaskan bahwa Ani ini sudah pulang. Dia diantar oleh 2 orang temannya. Mungkin dia mampir lebih dulu ke toko buku atau ke toko mainan. Jadi biasanya mereka sempat main ke sana untuk membeli sesuatu. Langsunglah Andi menuju ke sana dengan rasa yang khawatir. Ternyata begitu sampai di toko buku, Andi bisa menemui Ani. Di situ Ani ini masih membaca buku bersama teman-temannya. Legalah Andi. Tapi di situ Andi menegur adiknya itu, Dek, kalau kamu mampir, kamu ngomong ke ibu. Ya Mas, ini sudah mau pulang. Udah, ayo pulang. Nah, dalam perjalanan itu, Andi ini melihat ke arah Ani. Selalu melihat ke arah wajahnya. Wajah Ani ini masih pucat. Dan di bawah matanya itu masih ada kehitam-hitaman. Jadi Andi ini khawatir dan dia tanya ke adiknya itu, Dek, kamu ini nggak apa-apa tadi? Kok matamu itu di bawah kok hitam banget, kayak kamu itu kurang tidur lama banget. Nggak apa-apa sih Mas, cuma badanku lemes. Aku ini sampai rumah aku pengen tidur. Aku nggak bisa bantu ibu. Ya sudah yuk, ayo pulang yuk. Mereka pun akhirnya pulang.
Dan akhirnya di situ ibunya juga melihat tanda-tanda yang aneh ini. Wajah Ani ini semakin pucat. Dan di bawah kelopak matanya itu kelihatan hitam banget. Jadi waktu itu ibunya Ani ini bilang, "Nak, ayo nak ke puskesmas nak, ibu khawatir kalau kamu kayak gini terus." "Enggak bu, Ani ini cuma capek, Ani pengen tidur, maaf ya, Ani nggak bisa bantuin ibu." Ya sudah nak, ayo kamu istirahat nak, kamu tidur." Ani pun tidur. Nah, sore itu Ani ini tidur sampai pagi hari. Jadi dia nggak kebangun sama sekali. Sekitar jam 8 malam, Ani sempat dibangunkan oleh ibunya untuk makan. Tapi dia nggak mau. Dia cuma bilang dia ngantuk, capek, nggak mau diganggu. Jadi pada akhirnya hari itu si Ani ini tidur sampai pagi harinya. Pagi itu dia mandi bersiap mau berangkat ke sekolah. Tapi Andi masih melihat wajah Ani ini masih pucat. Dan di bawah matanya itu masih hitam. Jadi dari situ diantarlah sekali lagi oleh Andi menuju ke sekolah. Dan ketika Andi masuk ke kelas, dipastikan bahwa Ani sudah sampai dengan selamat, Andi pun berangkat kerja. Nah, selama Andi kerja di bengkel itu, ada perasaan was-was. Andi ini kepikiran adiknya terus. Sampai pas waktu jam makan siang, waktu istirahat itu, Andi memutuskan untuk pulang. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata yang dirasakan ibunya ini sama. "Di, coba kamu cek di adikmu di sekolah. Kok perasaan ibu nggak enak ya?" Nah, Andi pun juga ngomong hal yang sama. "Iya bu, Andi ini juga perasaan Andi nggak enak. Makanya ini Andi pulang. Mau tanya kabar apakah ibu juga merasakan yang sama." "Ya sudahlah Andi, coba kamu samperin adikmu di sekolah." Andi pun akhirnya menuju ke sekolah dan dia langsung masuk ke kelas. Waktu itu pelajaran ini masih berlangsung. Jadi Andi izin ke gurunya untuk bertemu dengan adiknya itu. Ketika dia ketemu, Andi tanya ke adiknya, "Kamu nggak apa-apa dek? Kamu bener nggak apa-apa? Kalau nggak sehat pulang aja. Kita ke klinik, periksa kesehatanmu." Nah si Ani bilang, "Enggak kok mas, nggak apa-apa. Ani masih bisa untuk sekolah." "Ya wis lah kalau gitu, soalnya ibu juga khawatir." Nah percakapan ini pun selesai sampai di sana. Andi kembali ke tempat kerja. Sedangkan Ani melanjutkan sekolahnya. Nah, sore itu ketika Andi ini pulang ke rumah, waktu itu Ani ini belum pulang ke rumah. Jadi tentu ibunya ini khawatir. "Di, adikmu Di, ayo jemput adikmu Di." Andi pun langsung menuju ke arah sekolah. Dan di tengah jalan, Andi itu melihat ada kerumunan orang di sana. Dia mulai deg-degan. Entah kenapa dia ini tiba-tiba firasatnya ini buruk. Begitu dia membelah kerumunan itu, Andi melihat ternyata yang mengalami kecelakaan ini adalah adiknya si Ani. Di situ wajah adiknya ini sudah berdarah-darah dan di situ Andi ini teriak-teriak histeris. Jadi kecelakaan ini baru saja terjadi, persis pada saat Andi menuju ke lokasi itu. Jadi dari situ orang-orang ini sudah sibuk mencari transportasi untuk membawa Ani menuju ke rumah sakit terdekat. Nah, setelah ada orang yang mau berhenti, Ani ini dibawa masuk ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan itu, Andi ini yang bisa dilakukan, dia cuma nangis histeris. Dia coba menyadarkan Ani, tapi orang-orang yang ada di sana bilang, "Mas, sudah mas, jangan dipegang, khawatir nanti ada tulang-tulang yang retak. Sudah mas, mas berdoa aja." Nah, begitu sampai di rumah sakit, Ani ini diturunkan dan dibawa langsung ke IGD. Belum sempat Andi ini mengabarkan ke ibunya, dia sudah dapat kabar berita duka bahwa si Ani ini meninggal dunia. Nah dari situlah Andi ini langsung kakinya ini lemes. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia bisa lakukan, dia cuma nangis histeris. Nah nggak lama setelah itu ada beberapa teman Andi ini yang datang ke rumah sakit. Karena si temannya Andi ini rumahnya itu nggak jauh dari lokasi kecelakaan ini terjadi. Dia tahu betul kejadiannya seperti apa. Dan dia langsung menuju ke rumah sakit. Dia coba menenangkan Andi. Apalagi waktu itu si temannya Andi ini tahu bahwa Ani ini sudah meninggal. Di situ temannya Andi ini bilang, "Di, kamu di sini ya. Kamu urusi jenazah adikmu. Biar kami yang mengabarkan ke ibumu." Nah Andi ini sebenarnya nggak mau. "Sudah jangan, biar aku sendiri aja." "Sudah Di, nggak apa-apa, kamu di sini aja ngurusi adikmu. Biar kami yang ngabarkan ke ibumu." Nah singkatnya seperti apa Andi ini nggak tahu. Yang jelas teman-temannya mengabarkan berita duka ini ke ibunya Andi.
Andi ini sudah merasa bahwa pasti ibunya ini pingsan mendengar berita ini. Nah, belakangan Andi ini tahu bahwa ketika ibunya mendengar kabar ini, memang ibunya itu pingsan. Dia seolah nggak bisa terima dengan apa yang dialami oleh si Ani. Nah, singkatnya, jenazah Ani ini pun dipulangkan ke rumah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil di sana. Yang pertama kali yang dirasakan oleh Andi, pada saat Andi ini bersama jenazah adiknya itu di dalam mobil jenazah, dia itu terus-terusan melihat ke wajah adiknya. Jadi waktu itu memang jenazahnya ini belum dikafankan. Rencananya jenazah akan dimandikan di rumah duka dan akan dikafankan di sana. Jadi di situ Andi terus-terusan melihat wajah adiknya. Wajah Ani ini, wajahnya itu sudah nggak pucat lagi. Wajahnya ini kembali seperti kulit normal. Nah, satu lagi yang dilihat oleh Andi waktu itu, kelopak mata Ani yang terakhir kali dilihat ini, kelopaknya itu hitam. Tapi waktu itu, kelopak yang berwarna hitam ini sudah nggak terlihat lagi. Benar-benar semuanya itu normal. Dan di situ Andi juga mencium aroma wewangian. Entah aroma ini wangi apa, tapi yang jelas jenazah adiknya ini kayak benar-benar tercium aroma wangi. Nah, ketika sampai di rumah duka, di situ Andi sudah nggak bisa melihat keberadaan ibunya. Kata ibu-ibu yang ada di sana, tetangga-tetangga Andi, ibunya Andi ini sudah pingsan. Sudah hampir beberapa jam pingsan dan belum sadarkan diri. Jadi singkatnya, setelah jenazah Ani ini diturunkan dari mobil jenazah, jenazahnya itu diletakkan di ruang tamu, ditutup dengan kain batik. Di situ berulang kali, tetangga-tetangganya Andi ini, yang terutama ibu-ibu itu, ini terlihat berulang kali kayak mengelap sesuatu di sekitar mata. Jadi Andi ini sempat tanya ke ibu-ibu ini, kenapa bu? Ini loh Ndi, adikmu Ndi, kok kayak ada air mata yang netes terus. Jadi ibu elap terus, kasihan Ndi adikmu ini Ndi, ya Allah Ndi, kok tiba-tiba meninggalnya kayak gini, dia ini anak baik. Nah terus-terusan mengelap seperti itu. Andi sendiri ini nggak bisa melihat jelas apakah memang benar dari jenazah adiknya itu keluar air mata. Andi nggak bisa melihat terlalu jelas karena dia juga mengurusi urusan yang lain. Nah, pas waktu Andi ini menyiapkan tempat untuk pemandian jenazah, Andi dipanggil lagi oleh ibu-ibu yang ada di sana. Dik, kamu kesini, Dik. Kenapa, Bu? Ini loh, Dik, adikmu, Dik. Lihat, Dik, raut wajahnya itu loh berubah. Nah, di sini Andi melihat memang raut wajah si Ani ini berubah. Dia itu benar-benar kayak senyum. Jenazahnya itu tersenyum dan tersenyumnya ini juga agak lebar. Hal yang sangat tidak mungkin sekali. Jadi kalau orang itu diam, otomatis mulutnya itu seperti ini biasa. Tapi di situ Andi melihat si Ani ini itu benar-benar bibirnya ketarik dan benar-benar kayak senyum. Nah di satu sisi lain Andi itu juga ikut tersenyum. Dia ikut lega melihat jenazah adiknya yang seperti itu. Nah singkat cerita, Ani ini pun dimandikan jenazahnya. Setelah jenazah dimandikan, dikafankan dan langsung dibawa ke pemakaman. Pada saat itu sebenarnya ibunya Ani ini belum sadarkan dari pingsannya. Tapi karena jenazah ini mau dibawa ke pemakaman, terus-terusan tetangga-tetangga Andi ini membangunkan ibunya Andi. Bu, bangun, ayo bu, ini loh anakmu mau dimakamkan, bangun. Sampai berbagai cara dilakukan, akhirnya ibunya Andi ini pun terbangun. Ketika terakhir melihat jenazah anaknya ini sudah dikafani, ibunya sudah kembali mau pingsan tapi coba disadarkan lagi oleh tetangga-tetangganya Ani. Ayo bu, ini loh, kamu doakan anakmu ini. Ucapkan salam terakhirmu, ini sudah mau dimakamkan anakmu. Kamu sing ikhlas, kamu yang ikhlas. Nah akhirnya dari situ ibunya Andi ini dengan raut wajah yang penuh air mata, wajahnya kusut, capek, dan dia baru tersadar dari pingsannya itu. Barulah dari situ ibunya Andi ini mendoakan almarhumah anaknya itu. Jadi di situ ibunya Andi berdoa dengan sangat tulus sekali. Dia melepaskan kepergian anaknya dan dia sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Nah setelah itu barulah jenazah ini dibawa di keranda dan diantarkan menuju ke pemakaman. Nah pada saat di pemakaman itu, mereka semua yang ngangkat jenazah termasuk Andi ini mengaku. Jadi seolah-olah ada yang mendorong dari belakang. Semua itu berjalan dengan cepat menuju ke pemakaman.
Jadi ketika ada di pemakaman, mereka semua mengaku bahwa perjalanannya itu seperti didorong oleh sesuatu. Jadi kayak cepat, dilancarkan. Nggak ada gangguan apapun. Sampai begitu jenazah si Ani ini ada di liang lahat, dan sampai jenazah ini ditutup lagi dengan tanah. Semua proses pemakaman itu terjadi dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Nah, selepas dari sana, ketika semua peziarah-peziarah ini kembali pulang, tinggallah di sana itu Andi, 2 orang teman Andi, dan juga 1 orang ustadz. 1 orang ustadz ini dulunya adalah guru ngajinya Andi. Dia sudah lama sekali nggak ketemu karena memang Andi sudah lama juga nggak ngaji di tempat itu. Dan dari sini Andi ini dipanggil oleh sang ustadz ini. Mas, yang sabar ya. Iya Pak Ustadz, yang sabar, ini semua sudah kehendak Allah. Apapun yang terjadi, ikhlaskan. Insya Allah adik jenengan ini husnul khotimah. Ya Pak Ustadz, terima kasih doanya Pak Ustadz. Nah, setelah mereka berdoa untuk beberapa lama, akhirnya mereka beranjak dari tempatnya dan mereka meninggalkan makam. Dalam perjalanan itu, Andi ini ngobrol dengan 2 orang temannya. Ternyata di belakang, Ustadz ini mengikuti karena memang rumahnya juga satu arah. Awalnya Andi ini nggak tahu kalau di belakang Andi dan teman-temannya itu ada Pak Ustadz ini. Nah, singkatnya waktu itu Andi sempat menoleh beberapa saat, barulah dia mengetahui, oh Pak Ustadz, mohon maaf, saya nggak tahu kalau Pak Ustadz di belakang. Oh ya, nggak apa-apa mas. Ngobrol-ngobrol lah dari situ. Awalnya Pak Ustadz ini tanya-tanya kerja di mana sekarang. Oh, saya kerja di bengkel mobil Pak Ustadz. Ayo mampir dulu ke rumah. Sudah lama loh kamu nggak mampir ke rumah. Oh iya Pak Ustadz, tak buatin kopi. Ayo teman-temannya juga ajak mampir. Mampirlah di sana. Nah, Pak Ustadz ini namanya Ustadz Rehan. Beliau itu baru menikah sekitar 2 tahunan. Jadi di situ dia hanya tinggal bersama istrinya. Nah, dari situ Ustadz Rehan ini cerita perjalanan karirnya. Dia memulai merintis bisnis telur asin, sampai kemudian mulailah Ustadz Rehan ini tanya-tanya lebih serius tentang meninggalnya si Ani. Nah, Andi pun bilang bahwa waktu itu memang yang menolong Ani menuju ke rumah sakit adalah Andi sendiri. Terus Ustadz Rehan menjelaskan, ya alhamdulillah ya mas, masih sempat ketemu sama adiknya. Barulah mulai pembicaraan ini semakin intim. Dan sampai pada suatu ketika 2 orang teman Andi ini pulang, Ustadz Rehan ini ngomong secara serius. Mas, ini mohon maaf ya, saya tidak mau mendahului siapapun. Tapi saya ini kayak ada sesuatu yang harus saya omongkan. Ini kayak petunjuk dari Gusti Allah bahwa saya harus membuka hal ini. Nah, Andi pun kaget. Kenapa ya Ustadz? Jadi gini mas, saya itu sempat melihat jenazahnya Mbak Ani sebelum dimakamkan. Wajahnya itu bersih. Nah, tiba-tiba menurut keterangan dari Ustadz Rehan, di belakang jenazah Ani ini ada 2 sosok. Sosok ini tubuhnya itu besar, badannya juga besar, dan semuanya itu hitam legam. Jadi warna tubuhnya ini hitam legam. Mereka ini adalah sosok makhluk halus dan mereka semua itu satu keluarga. Nah, akhirnya dari situ Ustadz Rehan cuma nunduk. Nggak lama kemudian Ustadz Rehan ini keluar dari rumah itu, menjauh dari jenazah Ani, dan di situ Ustadz Rehan melakukan kontak batin dengan makhluk halus ini. Lama setelah itu tiba-tiba sosok makhluk halus ini tiba-tiba berdiri persis di depan Ustadz Rehan. Langsunglah Ustadz Rehan ini tanya. Dia tanya, tujuanmu ke sini apa? Saya tahu tujuanmu ini buruk. Kamu ada hubungan apa dengan jenazah yang ada di sana? Nah, waktu itu sosok makhluk halus yang laki-laki ini langsung nampar pipinya Ustadz Rehan. Nah, kejadian ini terjadi jauh di rumahnya Andi. Jadi Ustadz Rehan ini sendirian berada di sana. Dan Ustadz Rehan cerita seperti itu, dia sempat ditampar oleh sosok makhluk halus ini. Kayak seolah-olah sosok makhluk halus ini nggak memperbolehkan Ustadz Rehan tanya lebih jauh. Tapi karena Ustadz Rehan ini menantang sosok makhluk halus ini dan dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Barulah dari situ mereka ini bilang, dia itu anak kami. Anak yang seperti apa? Tumbal maksudmu? Ini tumbalnya. Langsung Ustadz Rehan ini ngomong secara gamblang seperti itu, seolah-olah Ustadz Rehan ini dapat bisikan.
Nah, ketika Ustadz Rehan ngomong seperti itu, sosok makhluk halus ini ketawa semua. Sampai pada akhirnya di situ Ustadz Rehan bilang, ya wes, kalau memang seperti itu, aku akan cari tahu sendiri. Jangan bilang kamu bisa lolos dari sini. Nah, memang latar belakang Ustadz Rehan ini dulunya, beliau itu pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan. Dan memang beliau ini selain daripada itu dikenal orangnya sangat soleh sekali. Dia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Dan dia menjaga betul hal itu. Makanya dari sini Ustadz Rehan itu punya kemampuan-kemampuan yang seperti ini. Nah, waktu itu Ustadz Rehan ini pulang. Begitu ada di rumahnya, beliau langsung membaca beberapa surat dari Al-Quran. Dibacakan berulang kali dan kemudian beliau itu melakukan kontak batin lagi. Mengundang sosok makhluk halus ini ke rumah Ustadz Rehan. Gak lama setelah itu datanglah sosok makhluk halus ini. Ditandai dengan suara-suara yang besar. Bang, bang, bang. Tiba-tiba muncul di hadapan Ustadz Rehan sosok makhluk halus ini. Nah, disinilah Ustadz Rehan itu tersenyum dalam hatinya. Karena beliau tahu ketika makhluk halus ini masuk di rumah Ustadz Rehan, apalagi ini ada di ruangannya, mereka nggak akan bisa keluar lagi. Dijamin hal itu. Nah, akhirnya Ustadz Rehan membuat sebuah pagar supaya sosok makhluk halus ini nggak bisa keluar lagi. Nah, awalnya beberapa sosok makhluk halus ini coba untuk mencelakai Ustadz Rehan, tapi Ustadz Rehan coba menangkal. Dan sampai pada akhirnya mereka ini berusaha keluar. Mengetahui bahwa mereka nggak bisa keluar karena ada pagar gaib di sana, mereka kebingungan dan mulai mengancam Ustadz Rehan. Dan di situ beliau mengeluarkan senjatanya berupa pecut, dan pecut ini langsung dicambukkan ke arah mereka. Jadi di situ menurut pengakuan Ustadz Rehan, mereka ini sempat kesakitan dan mereka mohon ampun kepada Ustadz Rehan. Mereka bilang, tolong jangan sakiti saya lagi, tolong jangan sakiti kami. Kami akan ngomong siapa yang melakukan ini. Ya sudah, kamu ngomong siapa yang melakukan ini. Kenapa anak itu kamu tumbalkan? Nah, barulah si sosok makhluk halus yang lagi-lagi ini bilang, ada satu keluarga yang datang ke tempatku. Dia minta pesugihan. Aku sudah bilang bahwa tumbalnya harus manusia. Mereka menyanggupi. Terus Ustadz Rehan tanya, mereka ini siapa? Sebutkan namanya. Si sosok makhluk halus ini menjelaskan, namanya Vera. Nah, tentu Ustadz Rehan nggak tahu menau siapa Vera ini. Langsung beliau tanya lagi, Vera ini siapa? Apa hubungannya si Vera ini sama almarhumah? Terus dari sini si sosok makhluk halus ini nggak bisa menjelaskan. Pokoknya yang datang waktu itu ke aku satu keluarga. Ada sosok ibu, anak perempuan dan anak laki-laki. Dan si anak yang ditumbalkan ini. Dia sengaja diajak ke sana memang untuk ditumbalkan. Ini sudah perjanjianku, aku nggak salah apa-apa. Nah, dari situ akhirnya Ustadz Rehan bilang, ya sudah, kamu di sini dulu, kamu nggak akan bisa keluar. Nah, tiba-tiba sosok ini nangis semua. Nah, nangisnya itu benar-benar keras sekali, tapi tentu nggak didengar oleh manusia biasa. Dibiarkanlah sosok makhluk halus ini berada di dalam kamarnya Ustadz Rehan, dan Ustadz Rehan ini mulai mencari tahu siapa si Vera ini. Tapi karena belum ada jawaban, akhirnya Ustadz Rehan pun mengeluarkan mereka. Dengan syarat, tangan mereka ini diikat sesuatu. Jadi Ustadz Rehan melakukan ikatan-ikatan seperti benda gaib. Jadi posisi tangan dari sosok makhluk halus ini semuanya terikat. Mereka itu jalan dengan kondisi terikat. Begitupun juga dengan kakinya. Mulai dari situ, semenjak dia keluar dari rumah Ustadz Rehan, semua makhluk halus ini jalannya seperti ngesot, seperti ular, karena tangan dan kakinya terikat. Nah, mungkin dari situ, sosok-sosok makhluk halus ini melaporkan hal tersebut kepada Panglima Jin yang terbesar. Setelah saat itulah Ustadz Rehan ini mendapat banyak sekali serangan. Dan menurut Ustadz Rehan mungkin ini juga peran dari dukun yang memainkan ini. Tapi hal itu bisa diatasi oleh Ustadz Rehan dengan mudah sekali. Nah, pada saat menceritakan ini, dan Ustadz Rehan menceritakan gamblang tentang ini, sampai Ustadz Rehan pun juga menyebutkan nama, yaitu Vera. Andi itu tercengang, benar-benar kaget. Menurut Andi, nama dari mamanya Thomas ini adalah Bu Vera. Dan barulah di sini Andi menceritakan hal ini kepada Ustadz Rehan. Memang waktu itu Andi dan adiknya ini sempat diajak ke sebuah tempat
Dan tempat ini aneh. Banyak makam di sana dan banyak orang-orang itu yang minta ke makam, bahkan menyembah-nyembah makam. Ustadz Rehan pun tersenyum. Untung kalau kamu masih berpikiran seperti itu, berarti logikamu itu main. Kamu masih diselamatkan oleh Allah dan imanmu ini masih ditebalkan oleh Allah. Kamu melihat hal-hal kemusyrikan semacam itu, tersentuh hatimu, logikamu main. Sedangkan orang-orang itu, mereka sama sekali nggak menggunakan akalnya dan logikanya itu mati. Bahkan iman mereka juga mati. Mereka menganggap kuburan adalah tempat untuk meminta. Siapapun yang meninggal di sana, apapun orangnya, ini dikultuskan oleh mereka dan mereka meminta dari kuburan itu. Kamu beruntung, kamu masih bisa berpikir sehat semacam itu. Jadi memang di tempat itu adalah tempat untuk pesugihan. Umumnya, mereka yang mencari pesugihan di sana ini tumbalnya adalah tumbal hewan, mulai dari ayam, kambing, sampai sapi. Tapi yang terkejam, tumbalnya adalah manusia. Dan di kasus ini, adikmu jadi tumbalnya. Tapi apapun itu, ini semua adalah kehendak Allah dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jalannya adikmu meninggal seperti ini, ikhlaskan. Gak perlu dendam dengan orang yang menumbalkan adikmu. Nah dari situ menurut Ustadz Rehan, adik disuruh kerja seperti biasa. Janganlah sama sekali dia ini dendam. Jadi pesan dari Ustadz Rehan, adik ini disuruh tetap kerja di sana tanpa ada dendam sama sekali. Tentu ini adalah hal yang sangat berat sekali yang harus dilakukan. Tapi menurut Ustadz Rehan, kalau Andi bisa melampaui ini selama kurang lebih 3 bulan, maka Andi akan mendapat hasilnya. Dia akan mendapat derajat yang lebih tinggi dan dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sedangkan orang-orang ini seperti Vera, Thomas, dan juga kakak perempuannya Thomas, dia akan mendapatkan hal yang buruk bahkan sampai akhir hidupnya. Nah di situ Andi ini benar-benar gak bisa ngomong lagi ketika mendengar cerita dari Ustadz Rehan. Jadi dia dari situ gak menyampaikan hal ini ke ibunya. Dia cuma diam dan hanya bisa menangis. 7 hari terlampaui, 40 hari terlampaui semenjak meninggalnya adiknya itu, dan Andi masih kerja di tempatnya Thomas. Dia berusaha untuk gak dendam sama sekali. Dan ketika berhubungan dengan Bu Vera, ketika Andi menyetorkan nota atau mengambil barang dari Bu Vera, Andi selalu menatap tajam ke arah Bu Vera. Hampir-hampir Andi ini mau mengumpat Bu Vera di depan Bu Vera persis, tapi Andi ingat bahwa dia nggak boleh dendam, biarkan Allah yang membalas. Nah, cerita ini belum berakhir teman-teman. Masih ada kelanjutan dari cerita Andi ini yang tentu masih panjang. Jadi cerita ini kami akhiri sampai di sini. Dan untuk cerita selanjutnya insya Allah kami ceritakan di episode selanjutnya. Nah inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Andi kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.